Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devanya Arundita. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara dakwah Wali Songo di Nusantara. Kenapa penting membahas cara dakwah Wali Songo? Wali Songo memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Mereka berdakwah dengan cara yang sangat berbeda. Dari pendekatan keras, Wali Songo justru menggunakan kebudayaan, kesenian, dan keteladanan untuk menarik hati masyarakat. Melalui presentasi ini, kita akan memahami bagaimana cara Wali Songo berdakwah dan apa nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan mereka. Sekilas tentang Wali Songo. Wali Songo yang berarti 9 wali, yang menyebarkan Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga 16. Mereka tidak hanya ulama, tapi juga pendidik, seniman, dan juga merupakan tokoh masyarakat. Nama-nama Wali Songo antara lain ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Setiap wali mempunyai cara dakwah yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu menebarkan ajaran Islam dengan damai. Prinsip dakwah Wali Songo. Ada beberapa prinsip utama yang dipegang oleh para wali dalam berdakwah. Yang pertama, kearifan lokal, lalu keteladanan, kelembutan dan kasih sayang, dan kemudian pendidikan dan sosial. Dengan prinsip itu, masyarakat merasa Islam bukanlah ancaman, tapi sebuah rahmat. Metode dakwah melalui budaya. Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang menggunakan metode dakwah melalui budaya seperti pertunjukan wayang kulit dan juga tembang Jawa, serta menciptakan lagu-lagu gamelan yang berisi pesan moral dan keislaman. Lewat cara ini, masyarakat merasa dekat dan tidak takut pada ajaran Islam karena disampaikan lewat hal-hal yang sudah mereka cintai. Metode dakwah melalui pendidikan. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya, salah satu yang tertua di Indonesia. Ia mengajarkan ajaran tauhid, fikih, dan akhlak serta menanamkan nilai kesederhanaan. Dari pesantrennya lahir murid-murid hebat seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang yang kemudian ikut menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Metode ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya bicara, tapi juga mencetak generasi penerus yang berilmu dan berakhlak. Metode dakwah sosial dan ekonomi. Sunan Derajat dikenal karena kepeduliannya pada fakir, miskin, dan yatim. Ia mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu sesama. Sunan Giri bahkan membuat permainan anak-anak yang berisi pesan moral Islam, agar nilai agama bisa ditanamkan sejak kecil. Selain itu, beberapa wali juga mengajarkan etika berdagang dan bekerja dengan jujur, karena mereka tahu bahwa kehidupan sehari-hari juga bagian dari dakwah. Dari metode-metode itu, muncullah banyak dampak positif, diantaranya seperti Islam diterima secara damai di berbagai daerah Jawa. Tradisi Islam Nusantara lahir, hasil perpaduan budaya lokal dan ajaran Islam. Berdirinya pesantren-pesantren yang menjadi pusat ilmu dan moral. Masyarakat menjadi lebih berakhlak, toleran, dan saling menghargai. Dakwah Wali Songo menjadi bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari cara yang lembut. Lalu nilai-nilai yang bisa kita ambil dan teladani dari kisah Wali Songo, yaitu dakwah harus dilakukan dengan sabar dan menghormati orang lain. Kebaikan bisa disebarkan lewat hal-hal kecil seperti budaya, karya seni, atau perilaku sehari-hari. Pentingnya berilmu dan terus belajar agar bisa membawa manfaat bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita bisa cinta agama tanpa meninggalkan identitas bangsa. Mereka mengajarkan bahwa Islam bukan sekedar agama, tapi juga cara hidup yang membawa kedamaian. Sekian presentasi dari saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.